Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kami dari kelompok 5 mempresentasikan tugas kami yang berjudul Sumber Daya Komputasi dan Komunikasi. Pembahasan antaranya pengertian komputasi, jenis-jenis peranti keras, jenis-jenis peranti lunak, komputer, alat-alat komputasi pribadi, dan yang terakhir adalah komunikasi. Dimulai dari pengertian komputasi. Komputasi merupakan sebuah istilah umum segala jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Komputasi merupakan sebuah subjek dari computer science yang menganalisa apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan secara komputasi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riza. Yang selanjutnya, peranti keras. Yang pertama, prosesor. Prosesor yang disebut pula sebagai unit pemproses pusat atau central processing, unit CPU, merupakan tempat di mana pemrosesan data yang dilakukan. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik. Kecepatannya dinyatakan dalam megases atau MHz, juta siklus per detik. Ukuran word adalah ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Yang kedua, memori. Random access memory atau ruang penyimpanan primer. Memori disebut juga ruang penyimpanan primer atau random access memory atau RAM, mengacu pada penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Memori yang terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut dengan motherboard. Yang ketiga, ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan untuk komputer tersedia banyak bentuk media yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda yang menjadikannya lebih sesuai untuk melakukan tugas-tugas yang tertentu. Selanjutnya, alat-alat input. Komputer akan banyak berguna tanpa alat-alat input dan output. Operasi bisnis membutuhkan sejumlah besar alat-alat input dan output, dan dikembangkan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kelima, alat-alat output atau output device. Dua alat output yang paling dikenal adalah layar komputer yang terkadang disebut monitor dan printer. Yang keenam, multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar pengguna komputer dewasa ini tidak akan mendapatkan akses atau sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Selanjutnya, peranti lunak komputer. Yang pertama, peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software yang disebut juga peranti lunak sistem operasi, menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Baiklah, selanjutnya dibacakan oleh Deba. Baik, peranti lunak aplikasi. Peranti lunak siap pakai atau pre-written application software atau kadang-kadang disebut peranti lunak off the shelf diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Yang kedua, peranti lunak aplikasi khusus atau custom application software.
Terkadang sebuah organisasi memiliki operasi yang unik. Dalam kasus-kasus seperti ini, bisnis mungkin memiliki programmer atau sekelompok programmer konsultannya sendiri yang menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Peranti lunak yang ditulis oleh pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam penjumlahan signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. A. Alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer seperti Samsung, Nokia, BlackBerry, dan lain-lain telah membuat telepon yang menampilkan pesan, tulisan, dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Yang kedua, telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Ketiga, jaringan rumah. Jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet atau broadband. Yang keempat, keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang digunakan di rumah dan di tempat kerja, seperti pembaruan virus dan spyware. Komunikasi. Protokol adalah spesifikasi dalam penformatan data yang akan ditransferkan di antara peralatan komunikasi. Yang pertama, koneksi publik. Macam-macam koneksinya sebagai berikut: modem telepon, jaringan layanan digital terintegrasi, saluran berlangganan digital atau digital subscriber line. B. Saluran pribadi. Saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. C. Komunikasi jaringan. Peranti lunak tunneling hanya menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara peralatan telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.